Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, kali ini masih aja kita membahas nih berita tentang Agus dan Novi nih. Dan kali ini memang saya kira kasus ini atau berita ini masih sudah berhenti ya, tetapi ini masih berlanjut loh guys. Berlanjutnya kenapa? Karena sih ada seorang pengacara nih yang menjelek-jelekkan Novi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita langsung saja ke TKP. Tahu kan kasus Agus apa namanya itu? Agus Sedih. Kasus Agus Sedih. Belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi? Wow. Pelacur, apalagi? Jual beli anak ODGJ, narkoba, itu sudah pencemaran nama baik, dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ODGJ harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pak Hamka di sini yang juga akan bantu. Saya Pak Hamka. Wah, ada bos jalan tol. Pemilik jalan tol. Kita bantu damain. Kita bantu damain. Tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Tanya Novi. Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menyedia germo jual beli anak ODGJ apa? Sama apa lagi? Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang dulu itu, oke? Mantap. Mati dirimu dulu. Apa sih ini? Apa namanya? Tambah seru nih guys ya. Apa perselisihan antara Novi dan pengacara-pengacara yang dompleng ke Agus nih. Seharusnya apa? Bukannya harusnya seperti orang-orang seperti Teh Novi atau Mbak Novi ini didukung ya, karena beliau kan merawat orang-orang yang berkebutuhan khusus kan gitu, maksud saya kan gitu. Harusnya kan mereka didukung nih, disupport. Kenapa kok malah diintimidasi seperti itu gitu loh, dan sampai dicemarkan nama baiknya kan gitu maksud saya. Yuk kita next ke video selanjutnya. Salam Hotman 911. Hotman ini. Halo Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Direktur Cyber Mabes Polri. Hotman telah ditanyain, dihubungi beberapa teman dari instansi kejaksaan yang dulu kejaksaan membuat laporan polisi di Mabes Polri terhadap terlapor seorang oknum pengacara berinisial AL atas tuduhan laporan polisi tentang pencemaran nama baik dan menghina institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dan pimpinannya. Kenapa laporan polisi tersebut sekarang macet, belum ada perkembangan? Dulu waktu laporan tersebut diproses, beberapa kali mendapat hambatan karena oknum pengacara tersebut pada saat yang bersamaan ditahan di penjara di Rutan Salemba terkait kasus asuransi, dan setiap diperiksa oleh Cyber Mabes Polri sering kasih alasan lagi cuci darah, dirawat di ruang penginapan rumah sakit di Rutan Salemba. Sekarang dia sudah bebas berkeliaran, jadi rekan-rekan kejaksaan menghimbau kepada Mabes Polri untuk segera memproses laporan tersebut dan segera melimpahkannya agar segera diadili. Karena instansi kejaksaan itu kita cintai, tapi begitu hina dalam video-video yang diviralkan, sangat menghina institusi kejaksaan yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut. Memang sih Alvin Lim dulu kan pernah ya mempunyai kasus yang sama sih, mencemarkan nama baik instansi kan gitu. Dan ini ditambah lagi dia mau diduga mencemarkan
nama baik Mbak Novi kan gitu, dengan kasusnya si Agus kemarin merembet nih akhirnya kan gitu, sampai udah geram nih Mbak Novinya kan, sampai dituduh-tuduh seperti itu kan gitu. Bukannya harusnya kita dukung, seperti yang saya katakan tadi kan, harusnya kita dukung nih orang-orang yang seperti Mbak Novi kan gitu, dan seharusnya negara hadir kan gitu untuk merawat orang seperti ini. Dan akhirnya sekarang tuh Bang Hotman Paris yang turun tangan untuk menangani kasus ini, bergandinganlah dengan si Novi ini. Wah, panjang nih ceritanya guys. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Ngawur. Kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang sudah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ nggak gratis, biaya lahiran sesar nggak gratis. Nah, pertanyaan saya, uangnya dari mana? Selama ini dia bilang, ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa merawat berapa ODGJ di situ? Wah, melemehkan gitu. Ya. Jadi saya sangat ragukan, ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan, ya, karena banyak teman saya, yang banyak orang yang saya kenal, ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Astagfirullahaladzim, malah menghina pramugari, nyambi jadi tukang tanam tumbuh akhirnya kan, diduganya persambian kerjaan pramugari malahan seorang profesi pekerjaan, pramugari adalah profesi yang terhormat kan gitu, kenapa di nama bawa pramugarinya kan gitu. Wah, kayaknya ini blunder kayaknya si AL inilah. Wah, lanjut yuk. Beberapa tuh, ya, yang saya tahu di situ teman-teman, ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini seperti itu, ya. Merawat bayi-bayi ini pakai duit sendiri kata dia. Membayar pengasuh semua pakai uang, bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka. Ya, seberapa kaya dia? Ini yang patut dipertanyakan teman-teman. Dari mana sumber uangnya? Yang patut dipertanyakan adalah kenapa kamu kok rese dengan orang-orang yang memperdulikan sesama manusia yang nggak ada yang ngurus. Maksud saya kan gitu. Kenapa? Bukannya kita nih berterima kasih atau kita harus mendukung ya dengan orang-orang yang seperti itu kan? Bukannya harus malah seperti ini. Dan lagian juga si AL ini kan nggak ngerawat mereka itu loh. Iya kan? Walaupun toh dia katanya dia ini termasuk keluarga 9 naga, tapi dia kan nggak merawat, nggak ngurusin orang-orang itu, nggak berjuang di situ. Baru muncul di kasus ini karena viralnya si Agus. Bener nggak? Menurut saya jangan seperti itu, harusnya didukung, suka support, biar apa? Ada generasi lain yang seperti Teh Novi. Jadi apa? Ringanlah pekerjaan negara. Terurusilah orang-orang yang terlantar. Kan gitu. Kenapa harus seperti ini? Larinya kan jalur hukum akhirnya guys. Yuk lanjut. Mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur ataukah dia? Astagfirullahaladzim. Kok gitu ya? Kira-kira pantas nggak sih guys, kalau seorang pengacara lo berpendidikan tinggi ngomongnya seperti itu, kira-kira pantas nggak? Pendidikannya tinggi loh, pengacara terkenal, kaya raya, ngomongnya seperti itu. Pantas nggak kira-kira? Jual narkoba atau dia cetak duit atau apa nih? Ya kok bisa duitnya banyak teman-teman? Saya bingung di sini ya. Yang lebih bingung lagi kenapa kok kamu kayak gitu kan gitu. Ini lebih bingung lagi kan gitu. Parah deh. Yuk next ke video selanjutnya. Bang Alvin di Instagram yang mengatakan maaf sekali kalau Novi itu adalah dugaannya wanita penghibur dan bingung aliran duitnya dari mana saja. Mungkin menanggapi seperti apa sih Bang seorang? Oh ini nih apakah benar dia klarifikasi? Kalau judulnya sih benar sih, Alvin Lim klarifikasi tentang sebutan pekerjaan Novi sebagai kan gitu. Coba kita dengerin yuk apa sih? Kuasa hukum seorang pengacara. Siap.
Jadi gini bang, ya, saya ini belajar di Amerika. Saya Wih, belajar di Amerika, guys. Saya liberalis. Saya bukan tipe orang yang suka jilat pantat orang. Walaupun itu klien kita sendiri, saya nggak mau jilat pantat dia. Di situ dalam hal benar-benar salah-salah. Oke. Saya melihat dalam hal ini Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Alvin korupsi atau apa? Nggak masalah, orang nanya kok. Ya kita tinggal kasih tahu, kalau kita nggak korupsi kenapa kita mesti takut dong? Tinggal jawab aja, enggak kok. Uang ini bukan dari hasil saya menjual diri, tapi uang ini hasil dari saya YouTuber. Selesai. Di situ. Jadi jangan dipelintutin ya. Saya nggak ada pernah bilang Novi itu adalah pelacur. Saya menanyakan dari mana dia punya uang bisa beli rumah mewah di situ. Karena rumah mewah ini miliaran udah pasti. Mobil Alphard 1 miliar aja pasti ada. Ya, udah berapa tuh? Misalnya 5 miliar, anggap ODGJ 15 orang, kalau satu orang 30 juta sebulan, udah setengah miliar satu bulan di situ. Ya, saya meragukan dengan jumlah subscriber dia yang masih jutaan itu bisa menghasilkan uang segitu. Saya meragukan lagi, saya lebih meragukan lagi kalau si Alvin Lim ini suruh ngurusin ODGJ dan anak-anak terlantar, kira-kira bisa enggak? Cuman gitu aja. Kalau memang si Alvin Lim ini meragukan dengan Novi, dia mengurusi orang yang tidak diurus dengan baik itu ya, harusnya si Alvin Lim ini kan ngurusin juga. Ngapa bercuap-cuap? Kan gitu. Harusnya Bapak Alvin Lim ini seorang pengacara terhormat, ya kan? Dia ini mengurusi orang-orang yang perlu diurusin, kan gitu. Kayak anak-anak terlantar, terus ODGJ, ikutin dong jejaknya, buktiin dong kalau memang bener Bapak Alvin Lim ini orang yang kaya, keluarga dari 9 gaul yang duitnya banyak. Buktiin dong kalau Bapak ini memang benar-benar bisa ngurusin orang. Jangan cuap-cuap, coba buktikan, kan gitu. Yuk next, lanjut. Ya kan, kalau memang saya salah, coba buktikan, kita audit aja keuangan Novi. Iya toh? Audit keuangan yayasan nih masuknya sekian, ininya sekian. Jadi jangan sampai ada pemikiran buruk orang. Orang normal loh Pak, berpikiran buruk. Tunggu. Saya aja. Yang diaudit nih apa? Kan gitu. Yang diaudit apa? Apakah Novi merugikan negara? Apakah ada uang negara yang diserap oleh Novi untuk ngurusin ODGJ itu? Apakah ada anggaran negara untuk ngurusin ODGJ yang berada di naungannya Teh Novi? Kan gitu. Coba kita pikir secara jernih. Hadir nggak kira-kira, kan gitu. Yuk next. Dulu sebelum orang tahu saya lawyer terkenal, dia bingung. Hari ini Alvin beli Mercy, besok BMW X5 baru 1,7. Dia bilang ini merah tuyul atau narkoba. Nanya dia, tapi kan normal lah. Tetangga juga pasti kalau ngelihat kita tiba-tiba besok ganti mobil, normal pikiran buruk, tapi nggak nuduh. Oke, tuh kan kaya raya guys. Kalau memang Bapak Alvin Lim kaya raya, coba deh, ayo dong Bapak yang terhormat dan Bapak yang kaya raya ini, Bapak Alvin, ayo dong ikutin dong jejaknya Teh Novi, ngurus ODGJ, ngurusin anak-anak terlantar, buktiin dong, kan Bapak kaya raya, bener nggak guys? Lanjut. Loh, situ. Itu Bang. Iya Kak, sorry. Bang, ini kan abang buat statement nih. Iya. Kedugaan, tapi kan pernah terjadi juga loh. Soal masalah menuduh dugaan-dugaan dia make di mobil dan akhirnya minta maaf. Ada mindset ke situ nggak nih Bang? Karena kalau saya nggak pernah menuduh ke situ sih Bang. Yang nuduh dia pakai itu Ardilo. Iya. Kalau setahu saya kan, sama yang dia pakai, dia apa, itu memang dia salah karena dia ngomongnya
cara ngomongnya dia salah, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya luruskan, Bang. Silakan. Maaf, bukan RD Lau salah, tapi RD Lau keliru. Karena menurut Undang-Undang Nomor 48 dia tentang kewenangan. Tunggu. Salah dan keliru apa bedanya? Salah dan keliru, bedanya apa? Keliru itu bukannya salah, salah bukannya keliru. Hanya sinonim, bener nggak sih? Bedanya apa coba sih? Bukannya salah tapi keliru. Jadi kalau kita menjawab ini nggak salah, cuma keliru, jadi harus dibenarkan. Lucu. Yo, lanjut next. Hakim bahwa setiap yang tertuduh, setiap tersangka, setiap terduga belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang verdik atau inkrah. Artinya di sini RD Lau juga masih mengedepankan ajas presumption of innocence. Masalah pemikiran-pemikiran dia yang mengagitasi pikiran dia yang dikeluarkan melalui mulutnya itu istilahnya itu juga nanti akan diuji di pengadilan. Jadi orang belum tentu bersalah. Tapi mekanisme peradilan itu yang harus ditempuh sesuai dengan administrasi hukum. Tapi kan ini sudah membuktikan dengan mengecek rambut dan cek darah Bang Bodet itu bukan pemakaian narkoba. Ya kalau bukan itulah jawabannya, kan bilang tadi presumption of innocence tidak bisa dijadikan acuan untuk memenjarakan orang karena sekarang rakyat ini bebas berbicara. Rakyat itu ada undang-undang keterbukaan publik yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi buat apa ada undang-undang keterbukaan publik kalau kita ini mau bicara masih dikangkangi? Buat apa ada reformasi? Itulah pentingnya kita memahami daripada ajas umum reformasi tersebut gitu loh. Dan juga setahu saya RD Lau sudah minta maaf ya, sudah minta maaf. Jadi berdasarkan Perkap Kapolri mungkin teman-teman juga tahu kalau sudah minta maaf itu seharusnya pidana udah nggak jalan dan diselesaikan secara restoratif justice. Itu Perkap Kapolri ya, gitu loh. Jadi kita ikutin aja sesuai dengan yang berlaku. Kalau saya nggak pernah menuduh karena kalimat saya sangat jelas apakah di situ, kecuali dia nggak ngerti bahasa Indonesia ya sudahlah. Oke, itu adalah klarifikasi dari Alvin Lim kan gitu. Yang sepertinya berdasarkan video-video tadi sebelumnya akan diproses di hari Senin atau akan dilaporkan di hari Senin. Bagaimana kelanjutannya di hari Senin? Yuk kita tunggu bareng-bareng, kita nantikan berita selanjutnya di hari Senin. Apakah tentang Alvin Lim ini dan si Novi ini masih bersih tegang atau adakah jalur yang lebih baik untuk mereka berdamai berdasarkan Bapak tadi kan yang satunya yang pengusaha jalan tol inginnya mereka berdamai kan di situ. Nah, coba kita lihat nanti di hari Senin seperti apa. Nah, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.